Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Dewi Anu Febriawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang manajemen distribusi obat. Manajemen adalah tindakan atau seni mengatur, melakukan, dan mengawasi sesuatu untuk mencapai sasaran yang efektif dan efisien. Dalam hal ini, termasuk juga manajemen di bidang farmasi. Manajemen farmasi, khususnya manajemen obat, merupakan pengelolaan sarana farmasi seperti gudang farmasi, toko obat, apotek, farmasi di puskesmas, maupun instalasi farmasi di rumah sakit. Manajemen distribusi obat ini bertujuan agar ketersediaan obat di fasilitas kesehatan tetap terjamin mutu dan kualitasnya serta terpelihara. Salah satu cangkupan manajemen farmasi adalah distribusi obat. Distribusi merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan, menyerahkan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan dari tempat penyimpanan sampai kepada unit pelayanan atau pasien dengan tetap menjamin mutu, stabilitas, jenis, jumlah, dan ketepatan waktu. Sistem distribusi obat yang ada di rumah sakit dilakukan dengan 4 sistem distribusi. Yang pertama adalah sistem distribusi individual prescription, yaitu resep individu perorangan seperti pelayanan resep dirawat jalan, diterima oleh bagian farmasi yang kemudian diproses serta dilayani sesuai resep tertulis atau resep online dari dokter, kemudian diberikan langsung kepada pasien. Yang kedua adalah sistem distribusi persediaan lengkap di ruangan atau disebut dengan floor stock. Pada sistem ini, tatanan kegiatan pengelolaan sediaan farmasi disiapkan dari persediaan di ruangan oleh perawat dengan mengambil dosis atau unit perbekalan farmasi dari wadah persediaan yang langsung diberikan kepada pasien yang membutuhkan di ruang tersebut. Dalam sistem persediaan lengkap atau floor stock ini, perbekalan sediaan farmasi yang dibutuhkan pasien tersedia dalam ruang penyimpanan obat, kecuali perbekalan farmasi yang jarang digunakan. Contohnya adalah persediaan obat pada troli emergensi, seperti epinefrin injeksi. Nah, selain dari itu, ada pun beberapa obat yang di stok di ruangan adalah seperti cairan infus, cairan pembersih luka, alat medis berupa spet atau manual resuscitation, jarum, dan yang lainnya. Barang-barang tersebut tersedia di ruangan supaya bisa langsung dipakai saat diperlukan untuk memudahkan pelayanan. Seperti pada saat ada tindakan emergensi, perawat bisa langsung menggunakan epinefrin injeksi yang tersedia di troli emergensi. Yang ketiga adalah sistem distribusi unit dispensing dose atau UDD. Sistem unit dose atau UDD merupakan suatu sistem dengan metode dispensing dan pengendalian obat oleh instalasi farmasi rumah sakit atau IFRS, di mana obat disiapkan dalam kemasan unit tunggal siap konsumsi dan untuk penggunaan tidak lebih dari 24 jam. UDD ini merupakan sistem distribusi yang menyediakan obat dalam bentuk satuan penggunaan. Nah, proses pendistribusian sistem UDD ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, resep yang masuk ke bagian farmasi ditelaah terlebih dahulu. Apabila kelengkapan resep sudah sesuai, petugas farmasi mempersiapkan obat pasien per sekali minum. Obat pasien disiapkan sampai dengan pemberian minum obat jam 14 hari esok. Pembagian jam minum obat didasarkan kepada indikasi, interaksi antar obat, kondisi pasien, dan efek samping obat serta lainnya. Petugas farmasi menyiapkan obat dan disimpan dalam kotak obat bersekat. Dalam kotak obat tersebut, obat dipisahkan serta diberi label untuk setiap jam minum obat. Setelah obat selesai disiapkan, obat diantar ke ruangan oleh petugas farmasi untuk kemudian diserah terimakan kepada perawat. Perawat yang bertugas sebagai petugas penerima obat menerima obat untuk masing-masing pasien pada jadwal waktu yang ditentukan oleh petugas farmasi sesuai dengan jam minum obat pasien. Kemudian, kotak obat yang telah selesai diserah terimakan disimpan pada lemari penyimpanan obat masing-masing pasien.
Apabila sudah mendekati jam minum atau pemakaian obat, perawat memberikan obat yang telah disiapkan oleh petugas farmasi kepada pasien sesuai jam minum atau pemakaian obat yang sudah ditentukan oleh bagian farmasi. Yang keempat adalah sistem distribusi kombinasi yang terdiri dari kombinasi antara sistem distribusi individual prescription, floor stock, dan UDD. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga dapat menjadi manfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.